Skripsi. Lina merasa ruangan ini seperti dipenuhi kabut. Dia tak mengerti apa maksud dari Tian. Tapi setelah Lina membaca skripsi itu, baru dia mengerti mengapa Louis membawanya kemari. Hati Lina terasa begitu rumit karena tidak terpikirkan olehnya. Yang tadinya Louis bilang untuk memperlakukannya dengan adil, maksudnya adalah begini. Tian berkata pada Lina dengan serius, "Aku pikir kamu harusnya mengerti. Pria itu merancang semua ini hanya demi kamu. Kamu harusnya tahu sendiri." Lina mengangguk dan berkata dengan pelan, "Makasih. Yang harusnya kamu terima kasih bukanlah aku, tapi dia." Tian berkata langsung ke intinya. Sunarti bertanya dengan penasaran, "Ini dokumen apa? Aku boleh lihat enggak?" Tian mengangguk. "Boleh. Lagi pula, kamu juga termasuk di dalam dokumen ini. Ada peranmu sendiri. Kamu jangan sampai membocorkannya saja." Sunarti melihat dokumen itu. Matanya terlihat sangat tertarik dengan hal itu. "Hal ini sangat menarik. Tenang aja, kalau beneran ada orang yang bertanya padaku, aku akan menjawabnya sesuai yang ditulis di sini. Tapi pasti bukan kamu yang rancang ini kan? Louis kan? Aneh soalnya, kenapa Louis mau membantu Lina seperti ini?" Lina merasa sangat rendah diri. Dia sadar hubungannya dengan Louis tidak ada masa depannya. Tian tahu maksud dari gadis ini sangatlah murni dan polos. Tapi hubungan Louis dan Lina sangatlah rumit. Kalau Sunarti tahu tentang hal ini, pasti dia akan sangat menentangnya. Dia adalah adik iparnya Lina, jadi hubungan mereka juga dekat. Tian membantu Lina menjawabnya. Dia tak menjelaskan terlalu banyak lagi. Misalnya, suami dari Lina adalah seorang terkenal bernama Lukas. Lina dan Louis juga tidak punya hubungan darah ataupun hubungan dari hukum. Hanya karena Lukas mereka memiliki ikatan hubungan. Sunarti masih sedikit tak mengerti. Dia bertanya, "Lina ternyata adalah kerabat dari keluarga Liu. Tapi kenapa harus menggunakan cara seperti ini? Apa ada orang di belakang Liu yang sedang menyusahkannya?" Sunarti selalu tinggal di luar negeri, jadi dia tidak begitu paham dengan kondisi di dalam negeri. Banyak hal yang tak ia pahami tentang urusan keluarga. Ya, dia punya alasan khusus. Tiap orang ada hal pribadi mereka masing-masing. Dia mau tak mau harus tinggal di keluarga Liu, jadi kita harus menggunakan cara ini supaya dia bisa hidup lebih tenang di rumah mereka. Tian bukan hanya menjelaskan kepada Sunarti, tetapi juga terhadap Lina. Lagi pula, Sunarti sangat jarang bertemu dengan orang lain, dan dia selalu berada di dekat Tian. Harusnya Sunarti tak akan pernah mengetahui kebenarannya lebih dalam. Dan lagi, Lina sekarang adalah istri dari Lukas. Orang-orang di luar juga tahu ada seorang wanita yang bersedia menikahi Lukas yang sedang dalam koma. Tapi bagaimana mungkin mereka tahu tentang situasi sebenarnya di belakang layar? Orang-orang di luar tidak tahu yang Lukas nikahi itu adalah Lina. Ketika Sunarti mendengar hal pribadi, dia tidak banyak bertanya lagi. Tapi dia masih bertanya dengan curiga. Louis harusnya adalah orang hebat di keluarga Liu kan? Memangnya dia tak bisa melindungi Lina? Dia mencium sedikit bau-bau gosip. Karena mereka hanya adalah kerabat dari nama mereka saja, berarti mereka tidak punya hubungan darah apapun. Louis adalah tipe pria yang cuek dan mengerikan. Sunarti juga pernah bertemu beberapa kali. Dia menganggap Louis bukanlah orang yang bisa berbaik hati, membantu satu orang tanpa alasan. Bahkan dia sendiri sudah memohon bantuan dari pamannya.
Tian menjawab tak berdaya. Dia tidak bisa menanganinya sendirian. Sudahlah, kamu jangan banyak tanya lagi. Sudah cukup. Kamu juga jangan memberitahu orang lain. Lagi pula, gadis ini selalu berada di rumah. Sangat jarang pergi keluar. Kalaupun dia pergi keluar, juga ada orang yang mengawalinya. Jadi Tian juga tidak khawatir berita ini akan tersebar darinya. Kali ini dia memberitahu hal-hal ini kepada Sunarti supaya dia mau ikut bekerja sama. Dan nantinya Sunarti pastinya tidak mungkin pergi ke rumah keluarga Liu. Dan dia juga tentunya tidak akan tahu hubungan asli antara Lina dan Louis. Sunarti mengangguk kepala dan berkata, "Tenang, aku pastinya gak akan kasih tahu orang lain. Ini adalah rahasia antara kita." Di saat itu juga Sunarti kurang lebih sudah bisa paham. Walaupun Lina dan Louis tinggal dalam satu rumah, tapi karena identitas marga mereka yang sama, Louis dan Lina tidak boleh terlalu mengekspos hubungan mereka. Kedua orang itu hanya bisa berkomunikasi secara diam-diam. Hubungan mereka masih belum boleh tersebar keluar. Ketika Sunarti memikirkan hal ini, Lina bukan hanya harus menahan perasaannya sendiri, bukan hanya harus menahan perasaan cintanya, tapi juga harus bisa kuat diri menahan cemoohan dari keluarga Liu. Hati Sunarti sudah bisa merasakan betapa perihnya menjadi seorang Lina. Mata Sunarti terlihat khawatir. Dia pun berkata, "Lina, kamu enak tidak tinggal di rumah keluarga Liu? Kalau kamu sudah tidak kuat, kamu langsung cari aku saja. Tinggal sama aku di sini." Lina pun merasa begitu senang karena Sunarti begitu perhatian padanya. "Masih kuat kok, makasih atas perhatianmu." Kata-kata Tian tadi masih terngiang di telinganya. Hati Lina masih terasa begitu sulit dan berantakan. Bukannya pria itu sangat kesal dengan dirinya? Bukannya dulu dia pernah bilang, bahkan kalau dirinya sendiri ditindas oleh keluarga Liu, dia tidak akan peduli. Tapi sekarang dia malahan, "Nantinya kamu jangan lagi khawatir ada orang yang menindasmu. Kalau ada yang berani menindasmu, aku pasti akan membantumu, tahu nggak?" Sunarti sengaja berkata dengan galak. "Kamu ini sudah termasuk orangku sendiri." Ketika sudah sampai saat di mana mereka harus berpisah, Sunarti masih saja terus menarik tangan Lina, tidak rela melepasnya pergi. Sunarti menatapnya terus. "Kalau kamu ada waktu, kamu harus mampir kemari, main sama aku." Lina mengangguk setuju. Dia pun tak tega menolaknya. Lina juga bisa melihat, walaupun di wajah Sunarti terpasang senyum lebar dan mempesona, tapi di matanya tersembunyi perasaan kesepian dan sedih. Walaupun hanya dalam waktu yang singkat, tapi Lina sudah menjadi teman baiknya Sunarti. Tapi hati Lina masih merasa bersalah dan tak nyaman. Sunarti sampai sekarang harusnya masih belum tahu tentang hubungannya yang rumit dengan Louis. Kalau sampai Sunarti tahu, pasti dia tak akan lagi menganggap dirinya adalah seorang yang baik. Kediaman keluarga Liu. Ketika Lina mengikuti Tian masuk ke ruang tamu, dia langsung bisa merasakan aura dia tak disambut kemari dari Marina yang sudah mendengar kabar kedatangan Lina. Walaupun Marina sudah melihat Lina datang diikuti dengan dua orang pria, tapi karena dia juga tak tahu identitas kedua pria itu, Marina juga tidak peduli dengan mereka. Marina juga kenal dengan begitu banyak orang penting dan terkenal. Jadi dia harusnya bisa mengenali kedua pria itu kalau mereka adalah salah satu dari orang-orang penting. Tapi kedua pria itu, Marina belum pernah melihat mereka sebelumnya. Dia berpikir mereka pasti hanyalah orang-orang kecil yang tak penting.
Meskipun mereka mengenakan tuxedo yang tampaknya mahal, mungkin mereka ini hanyalah orang-orang yang baru menjadi kaya. Marina sudah sering berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Tatapan Marina seperti pisau menatap Lina dengan begitu tajam. Kemudian dia berkata pada Tian dan pengurus rumahnya, "Makasih banyak kalian sudah mau mengantar pencuri satu ini sampai ke dalam rumah. Aku masih ada urusan rumah yang harus kutangani. Kalian berdua boleh pergi meninggalkan tempat ini." Ketika para pelayan berjalan ke depan mereka berdua, Marina sudah tak bisa menahan lagi rasa kesalnya dan langsung berteriak pada Lina, "Kamu cepat berlutut, pencuri. Udah mencuri cincinku, lalu kabur. Ternyata masih berani datang kembali." Lihat Marina hari ini, bagaimana mau menindas satu wanita brengsek ini. Wanita brengsek ini berani sekali tidak pulang semalaman. Hari ini dia pasti akan menghabisi satu wanita brengsek ini.